Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami muliakan pembina nasihat Masjid Jami'ul Huda, yang terhormat Wali Bapak Kiai Haji Muhayyad, Bapak Kiai Haji Zainuddin, yang kami hormati Ketua Masjid Jami'ul Huda Bapak Ustaz Haji Nasrullah SE, beserta Wakil Bapak Ustaz Haji Abdullah Syafi'i Matasari Sosni, yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Nakib bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar, yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Haji Imam Wahid MPD, yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Madinah SPD, Akhina Ustaz Zulkifli, yang kami hormati para hujaj, para tokoh masyarakat, para alim ulama, khusus para ketua RT, remaja, putra dan putri Masjid Jami'ul Huda yang kami muliakan dan yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewan guru yang kami muliakan, tidak panjang kalam, kita malam ini membuka pengajian kita alhamdulillah dihadiri oleh para remaja dan juga para orang tua yang mengawal kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi isyarat diberikannya kita ilmu yang bermanfaat dan diberikan kita keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan para remaja, yang pertama saya atas nama Dewan Kemakmuran Masjid atau Dewan Program Masjid Jami'ul Huda mengucapkan terima kasih kepada hadirin jamaah sekalian yang telah hadir dalam acara pembukaan pengajian remaja putra dan putri Masjid Jami'ul Huda, berkhusus kepada remaja kita semuanya, berkhusus kepada Ustaz Zulkifli, Ustaz Madinah, dan semuanya orang tua kami yang telah mendukung acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah akan terjaganya akhlakul karimah bagi remaja-remaja kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Di tengah derasnya gangguan, godaan, dan tentunya hambatan yang diberikan pada zaman kita sekarang ini lewat HP misalnya dan lain sebagainya, ini mudah-mudahan menjadi benteng bagi remaja-remaja kita agar remaja-remaja kita tidak terpreset, tidak tergoda pada hal-hal yang negatif. Khususnya juga kepada orang tua. Kepada orang tua kami mohon agar kerjasamanya untuk bisa mengingatkan anak-anak kita ketika ada pengajian di Masjid Jami'ul Huda. Kami mohon juga kepada orang tua untuk segera menyuruh anaknya hadir di Masjid Jami'ul Huda. Dan tentunya kami sebagai pengurus Masjid Jami'ul Huda berterima kasih kepada para dermawan yang telah memberikan bantuannya, baik tenaga, pikiran maupun uangnya, materialnya, sehingga acara ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kami juga melaporkan bahwa semalam, karena kemarin Senin kami baru tiba di tanah air dan hari-hari berikutnya baru terima tamu-tamu, jadi baru semalam Ustaz Zulkifli ke rumah untuk melaporkan kegiatan pengajian Masjid Jami'ul Huda. Intinya saya setuju dengan dua arahan dari Bapak Kiai Haji Muhayyad, Bapak Kiai Zainuddin,
agar tidak mengganggu pelajaran anak-anak dan kerjanya di siang di pagi hari, kami mohon acara pengajian ini selesai jam 9:30. Ya, jam 9:30 insyaallah kita sudah selesai agar besok bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya, yang belajar dengan semestinya dan yang bekerja dengan semestinya. Jangan sampai pengajian ini menjadi halangan untuk kita menuntut ilmu atau beraktivitas di esok harinya. Yang penting kata Bapak pengurus dan penasehat, bahwa kita jangan sampai melalaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Di mana kewajiban kita itu adalah misalnya diantaranya adalah sholat subuh. Jangan sampai kita begadang sampai malam dan lain sebagainya, sholat subuhnya kesiangan. Ini tentunya sangat bertolak belakang dengan dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ini saya melihat perempuannya belum begitu banyak. Jadi kami mohon nanti kita evaluasi Ustaz Jul, Ustaz Madinah dan lain sebagainya, bagaimana baiknya agar remaja putri juga ikut sertakan dalam pengajian rutin ini. Insyaallah mudah-mudahan tidak setiap malam Jumat kita adakan pengajian, namun insyaallah ada hari malam Jumat rutinnya nanti akan dimusyawarahkan kembali. Terakhir, Ustaz Jul juga berbicara kepada saya bilang pengalaman saya pribadi, dan saya bertanya kepada kepada guru-guru juga kuliah juga S2 dan sebagainya, beliau katakan kalau mau mengadakan pengajian malam Rabu, tolong sediakan donatur yang menyediakan makanan. Jadi jangan sampai pengajian ini dari makanan. Jadi kalau ada makanan tanggung jawab saja ya. Saya udah bilang dari kemarin sediakan 100 snack. Kalau malam ini nggak ada 100 snack, Ustaz Jul nanti yang ditanya. Jadi kami mohon kepada donatur, mohon keikhlasannya. Jadi kita ini adalah regenerasi. Jadi kalau misalnya kita cuek, maka 20 tahun kemudian mungkin masjid ini sepi. Bukan hanya sepi, mungkin masjid ini akan diambil alih oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Ini yang kita akan hindari. Karena banyak masjid yang kita cuekin. Ada masjid-masjid mungkin saudara-saudara kita yang kemarin kita dicuekin oleh jemaahnya, tidak hadir, tidak ada kegiatan dan lain sebagainya. Akhirnya masjid tersebut dikuasai oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Kalau mereka sudah masuk, maka berat untuk kita mengambil alih. Ini yang harus kita hindari. Jadi kepedulian orang tua dan para dermawan, para orang-orang kaya, para dunia, saya sangat mohon kepeduliannya agar jemaah pengajian remaja ini ada makanannya. Kalau nggak ada makanannya, Ustaz Madinah, tolong kasih pakai uang kas dan sebagainya. Jangan sampai ada makanan. Ini saya wanti-wanti dari awal. Ustaz Jul Bibli datang ke rumah saya, tolong sediakan makanan. Kenapa? Karena mereka ngaji dari habis maghrib, terus habis isya, terus sampai setengah 10. Kasihan kalau nggak ada makanan. Ini adalah fitrah manusia. Selain kebutuhan jasmani, juga kebutuhan rohani yang akan kita penuhi pada malam ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لنا واغفر لنا ما مضى
واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bil yaumi hadza ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap DKM Masjid Jamiul Huda di bawah asuhan daripada Bapak Haji Nasruddin beserta jajarannya Nasrullah, yang sama-sama kita hormati orang-orang tua kita, di antaranya Ayahanda Bapak Kiai Haji Muhayyad, Ayahanda Bapak Kiai Zainuddin, dan juga yang baru saja menyampaikan menghantar kalimat penyegar guru kita yang baru saja melaksanakan ibadah haji, Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rahman LCMA. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita, dan doa yang dihantarkan mungkin dari hati beliau senantiasa memberikan kehangatan buat majlis malam Jumat ini. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Habib Nagib bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar, Ustaz Bapak Haji Madinah, Ustaz Zulkifli, segenap para orang tua, para remaja dan anak sekalian, ibu-ibu, alhamdulillah pada malam hari ini sebagai pertemuan perdana taklim yang baru saja dirangkai dari Ba'da Maghrib, insyaallah setengah 10 kita sudah tutup. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Hadirin sekalian, tidak banyak yang kita sampaikan, bukan daripada kitab yang insyaallah nanti akan disampaikan dari lisan guru kita. Mudah-mudahan yang kita temani adalah remaja dan juga anak-anak kita. Kita punya remaja nih yang hadir malam hari ini, walaupun usianya 50 tahun, 60 tahun, ini bagian dari remaja juga. Perlu kita dampingi anak-anak kita. Tadi sudah disinggung, di akhir zaman ini ya banyak paham-paham yang sesat menyesatkan, apalagi anak-anak kita, untuk lebih mencintai masjid, untuk lebih mencintai rumahnya Allah Subhanahu wa taala, terutama majlis-majlis ilmu. Sedikit saja saya dimintakan oleh Tadul Kibli untuk bersilaturahim di tempat ini. Alhamdulillah, sambil kita bermuzakarah, saling ingat, mengingatkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bi qurbi darain amin wa qala radhiyallahu anhu. Insyaallah nanti dilanjutkan oleh guru kita Habib Nagib, yang tausiah beliau yang menyangkut masalah permasalahan ilmu atau yang lainnya. Di dalam kitab Qawaidul Mukhtar sering kita dengar, sering kita telah dan kita dapatkan dari lisan-lisan guru-guru kita. Saya tidak baca mukadimahnya, kalau dibaca mungkin belum masuk kepada bahasan, kita langsung saja masuk kepada bahasan Kitabul Ilmi. Ya, Kitabul Ilmi, Kitabul Ilmi, kalau kata anak pesantren ini merupakan salah satu mubtada mahzufun, khobarnya mudhof, ya mudhofun ilaihi, ya aslinya jadi hadza Kitabul Ilmi, begitu kalau kata anak pesantren. Nah, dikatakan di sini diawali dengan faslul ilmi wa ta'lim, keutamaan
diajari, kita ajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada siapa? Orang-orang yang belum memahami masalah nuansa keilmuan agama. Ajarin. Minimal yang kita ajarkan mana? Orang rumah begitu. Orang-orang dekat dulu. Pulang dari sini langsung kita hantarkan, langsung kita sampaikan kepada siapa? Kepada anak-anak kita, kepada istri kita dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini sangat penting ajarkan. Enggak sekedar mengajarkan, ajak. Ini ajarkan nih. Tadi udah diajar dari singgung oleh guru kita. Ajak orang-orang yang mungkin belum mengenal masjid, ajak anak-anak kita untuk apa? Untuk lebih mencintai rumahnya, untuk mencintai tempatnya ini. Ini kan merupakan madrasah pula, sekolah utama ini. Ya mungkin saya pribadi, Nabi, ya Habibur Rahman, Madinah yang lain, mungkin besarnya di masjid, besarnya di masjid, belajar dari orang-orang tua kita. 10-20 tahun yang akan datang, ini anak-anak kita lah yang akan apa? Yang akan memimpin tempat ini, yang akan menggantikan posisi orang-orang tua kita. Nah, ajarkan kepada mereka. Di sini pentingnya ilmu. Apalagi sekarang, mohon maaf tadi sekalian, kalau ilmu agama dulu sama sekarang, ya jauh-jauh beda. Pendidikan dulu sama sekarang beda. Pendidikan dulu, mohon maaf, dan Abdul Rahman dia sosok menjadi sekarang impian orang tuanya. Kenapa? Karena kedua tangan orang tua galak, dia galak. Galak orang tua kita lah, galak banget. Jangankan kita lihat wajah bapak kita, dengar batuknya aja kita kabur, Pak. Tuh, dengar batuknya aja kabur. Menjelang maghrib kita masih main di depan rumah. Tiba-tiba bapak kita batuk, kita pukul kabur. Coba anak-anak yang kayak gini nih, bapaknya batuk, tidak ada takut, malah dihitungin batuknya. Coba aja dah, dihitungin batuknya, satu, dua, bapak batuknya, minum kopi Pak, dua sekarang. Kenapa? Pendidikan dulu ekstrim. Saking ekstrimnya, militannya alhamdulillah, ya, yang kita rasakan sekarang luar biasa. Yang kita rasakan sekarang saat ini adalah bisa kita rasakan. Nih hasil pendidikan orang-orang tua dulu. Ya, makanya kita bersyukur. Nah sekarang tantangan, tantangan anak-anak kita ini, tantangan cucu-cucu kita. Zaman kita itu kagak ada yang punya apa, HP dan lain sebagainya. Mohon maaf, pengen nonton macam aja ngomelin kita. Lu keluar, ya, coba-coba masuk ke kamar, lu keluar kaki patah, tuh begitu. Orang tua dulu. Coba sekarang, ya kalau orang udah masuk ke dalam rumah mana? Itu dari HP-nya, ya Allah. Nah inilah ya yang namanya lembaga pendidikan semacam ini yang benar-benar kita bentengi anak-anak kita. Makanya dikatakan kalau Allah Ta'ala di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilman. Kata Allah dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 114. Allah berfirman, rabbi zidni ilman, dan katakanlah siapa hai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi zidni ilman, tambahkanlah ilmu. Disunahkan juga kalau mendengarkan kalimat ini, wayat bagi ayyakuna idza sami'a hadhihi ayat ma yaqulu lahu ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia belum katakan setiap kali mendengarkan kalimat ini maka ditambah rabbi zidni ilman wa yaqinan. Disunahkan ditambahkan ada kalimat wa yaqinan. Ini kan doa sering kita baca ketika permulaan kita belajar, bahkan di sekolah-sekolah anak kita, rabbi zidni ilman, kan begitu. Kadang-kadang ditambahin rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama
sabir. Kita minta sama Allah tambahan ilmu yang mana? Ilmu yang manfaat. Kemudian apa? Wa amarahu bi talabi ziyadati min al-ilmi id huwa asyraful khisali wa aqwamul hilali. Apa kata ini musannif? Wa amarahu bi talabi ziyadah, dan telah memerintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi talabi ziyadah, dengan menuntut tambahan. Tambahan apa? Minal ilmi, tambahan dari ilmu. Yang jauh berapa? Nabi Allah Adam alaihissalam, dengan diciptakannya beliau, bahkan malaikat disuruh menghitung tentang ilmunya Allah. Kan malaikatnya mampu, tapi ketika Nabi Allah Adam alaihissalam mampu menghitung ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan ilmu yang ada dalam dirinya Allah, tapi apa? Yang melintang, bahkan yang terhampar, yang terlihat oleh beliau. Makanya tambahan ilmu yang ilmu ai ilmu, tambahan daripada ilmu, huwa asyraful qali, ilmu yang mulia, merupakan perkara yang sangat mulia, wa arqaul hilali, dan yang paling tinggi perkaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa? Ilmu agama. Makanya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah katakan ya fa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman dengan apa? Dengan ilmunya. Makanya belajar ilmu itu nggak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun, lebih. Ya, lebih daripada itu. Sekarang kita tinggal enak, Pak. Dulu mah zaman kita masya Allah ngaji jauh banget. Sekarang udah tinggal apa? Tinggal buka YouTube aja udah. Cuman hati-hati, nggak sekedar buka YouTube, tapi lihat siapa gurunya, referensinya kepada siapa, dan lain sebagainya. Tapi ngaji di YouTube dengan seperti ini beda pahalanya. Kalau dulu seperti ini, hadirnya hadir tiap malam Jumat, 1 jam 2 jam, nilai pahalanya gede, nilai pahalanya luar biasa. Tapi kalau kita ngaji cuma melalui apa? YouTube doang, kita lihatin aja, kita nggak tahu di samping tidur dan sebagainya, pahalanya pun beda. Tapi kalau di sini masya Allah, pahalanya nambah, pahalanya banyak. Dibuka dengan pembacaan Yasin tadi, kemudian arwah, baca maulid, semuanya dapat di sini. Ilmunya walaupun kita baca kitab cuma 10 sampai 15 menit, nanti lanjutin tausiah, semuanya dapat tuh. Dapat apa lagi? Dapat makanan, dapat apa makanan? Gak dapat. Ya, emang kalau ngaji kalau nggak ada makanan, ya kira-kira enak nggak? Agak enak, enak tuh. Ya kalau kata orang kagak rendang. Ya kalau nggak ada rendangnya sampingnya ada tuh. Ya rendang. Ini kurang apa sih pengurus? Kurang apa dia tokoh-tokoh masyarakat orang tua kita? Menghadirkan kita, tinggal duduk doang, tinggal dengerin doang. Nah ini tantangan anak-anak kita, Pak. Tantangan remaja kita nih, maunya gimana nih? Ya, ayo pilih semua. Tergantung siapa? Orang tuanya. Nah, makanya pendidikan sekarang ini ya lebih dahsyat dibanding pendidikan orang-orang tua dulu. Pendidikan dahulu, makanya adik-adik ya 5 waktu jangan ditinggalin ya. Ya, 5 waktu jangan ditinggalin, ngaji jangan ditinggalin, baca Quran, jangan ngantuk-ngantuk kayak gitu. Ya, hormatin tuh orang-orang tua, guru. Kalau ketemu orang tua, ketemu guru, cium tangan, cium tangan. Cium tangannya gimana? Bolak-balik gak? Bolak-balik. Ya, jangan sama yang lainnya kan bolak-balik, harus balik aja bolak-balik juga tuh. Cium tangan tuh. Cium tangannya di mana? Di sini. Jangan di jidat. Ya, jangan di jidat, Pak. Jangan di jidat, jangan di pipi. Tahun depan di pantat tuh. Ya kan? Nabi ngajarin di sini, orang tua ngajarin di sini nih. Tuh. Kalau bisa. Makanya kalau kata Habib Umar, ya bin Abdurrahman As-Sakaf kalau cium tangan tuh dia pakai bunyi. Tuh, kedengeran. Kedengeran dia apa? Karena di situ lah. Nih, cium tangan.
Ketemu siapa ya yang lebih tua? Ketemu guru, ya ketemu orang tua nih, orang tua kita cium tangan. Kenapa? Karena kami dididik seperti itu. Ketemu cium tangan. Nah, inilah pentingnya ilmu. Ya, mudah-mudahan kami doakan kalian semua insya Allah ya 10 tahun 15 tahun ke depan ya jadi manusia sukses. Ya, bangsa kalian yang pegang inna fi aidi subani amrul ummati wa bi aqdamin hayataha, sesungguhnya di tangan pemuda urusan umat dan perkembangan umat selanjutnya yang akan datang. Amin ya rabbal. Nah ini ya, jadi baca kitab gini aja dah, ambil berkahnya. Kalau kelamaan juga kasihan anak-anak. Nanti ada tambahan dari guru kita, namanya juga pembukaan pengajian. Jangan lama, besok pada ke sekolah ya, yang mau kerja dan lain sebagainya. Pesan Ustaz ya, tugas sekolah dikerjain ya, ada PR dikerjain, subuh ntar bangun ya, sholat subuh dan sebagainya ya. Orang tua juga tegur tuh, anak nggak sholat tegur, jangan didiemin aja. Kenapa? Kewajiban orang tua. Kamu juga punya orang tua nggak sholat tegur, itu dakwahnya. Orang tua kamu nggak sholat nih, bapak rumah dekat masjid nggak ke masjid, tegur ke masjid tuh gitu ya. Ini kan zaman sekarang anak harus turun ke masjid, bapaknya di mana? Nah, tak tahu mana ya. Itulah dakwah yang benar-benar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Haji Mahyudi. Lanjut, karena mengingat waktu, langsung saja kita serahkan waktu dan tempat kepada guru kita Haji Nagib bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Padanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah majelis taklim Buddha yang dimuliakan Allah, wabil khusus para orang tua kita, di antaranya Kiai Haji Muhayyad, Kiai Haji Zainuddin, Kiai Haji Abdul Rahman Muhayyad, guru kita yang telah menyampaikan ilmunya, Kiai Imam Muhammad, ada Ustaz Rahina, Ustaz Syekh Ijun Fitri, ya, serta para bapak-bapak yang tadi absen, bocah-bocah yang ada di kanan kiri, biarinlah namanya bocah aja, biar mentah katanya. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat afiat sehingga pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi salah seorang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kemuliaan ini ada di malam Jumat. Malam Jumat hitungannya udah hari Jumat. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza salimatul Jumat musalimatul Jumat." Kalau orang selamat di hari Jumat, ya, selamat ini artinya Jumatnya dia awali dengan kebaikan. Kalau tadi kayak Abdurrahman ngabarin ke kita orang, kalau ini majelis telah dimulai ba'da maghrib yang akan berakhir insyaallah setengah 10.
kurang lebih ada beberapa jam berlalu dan alhamdulillah berlalunya jam itu dengan kebaikan. Ada bacaan Yasin yang kita niatkan pahalanya untuk arwah orang-orang tua kita yang telah meninggal. Ini amaliyah atau tradisi yang sudah dari dulu dilaksanakan dan disarikan oleh orang-orang tua kita, bakalan bisa terus, bakalan bisa gak ada lagi, mungkin hitungan belasan, ya nggak nyampe puluhan kalau tidak antisipasi. Tadi disinggung oleh Kiai Abdul Rahman bagaimana pentingnya peran pemuda, makanya ini majelis disebutnya majelis remaja. Tapi alhamdulillah majelis ini juga dihadiri sama orang-orang tua. Mobil khusus yang ada di hadapan kita ada Kiai Muhammad, ada Kiai Hidayati, di mana ini semua nambah semangat buat kita. Bagaimana apa yang kita lihat dari fenomena baik dari medsosnya maupun di lingkungan kita, ya, pemahaman-pemahaman yang kalau dikirim bakal repot, ya, sering kita lihat di orang-orang bermunculan, ya, menjelaskan tentang bahasa-bahasa atau kutipan-kutipan yang dianggap ilmu dan diikuti oleh banyak orang, ya, dibikin tapi kadang juga tidak sedikit orangnya yang hadir di sini, ya, padahal yang dibahas ini bahasa yang kita tidak tahu. Kita nggak sebut ya orangnya gondrong, ya, orangnya gondrong sebut namanya tak berubah, ya. Dia bisa bahasa itu tadi lagi logik juga, ya, yang baru keluar dari bahasa semut namanya bahasa ikan, gitu. Entah mau lagi itu, ya, bahasa lain. Dan nauzubillah min dzalik itu telah dipertontonkan dan kita bagian daripada orang yang melihatnya, yang menyaksikannya. Kalau ini kagak ditanggulangi, kagak buru-buru dapat bentengan, ya, daripada guru-guru kita, maka enggak heran kalau apa yang menjadi kebiasaan orang-orang tua dulu enggak bakal lagi dikerjain. Sama siapa ya? Sama orang-orang yang akan datang daripada remaja-remaja. Ya, belum lama juga pernah Al-Fakir dengar, ya, dari banyak kawan-kawan para hadis, ada salah seorang yang guru juga mengatakan kalau kegiatan-kegiatan seperti ini tidak berlandaskan hukum, ya, baca-baca, kalau orang bilang itu serakah, ya, tadi itu makhluk kiat, ya, dibilang kalau perbuatan seperti ini menjurus kepada kemusyrikan, ya. Nah, ini harus kita telaah dan bisa menjadi muhasabah. Kalau orang yang kita lihat punya bekal ilmu nggak sedikit, banyak ini, tapi bisa, ya, mengarah ke sana, ini menandakan bahwa iman yang Allah titipkan kepada kita dari awal sebelum menunjukkan kita ke alam dunia ini bisa copot tertanggal dari tubuh kita. Walaupun orang itu sekali berulama, sekali berustad, apalagi kita yang jarang tersentuh sama ilmu agama. Makanya penting bagi kita untuk rajin-rajin hadir ke majelis-majelis ilmu, ya, di mana ini menjadi obat tameng buat kita. Apalagi tadi kita baca ratib. Ratib itu bukan bacaan yang kita baca kalau cuma setahun sekali ada orang mau berangkat haji, ya. Ratib ini adalah amaliyah yang sudah dibaca sama orang-orang tua kita dulu setidaknya seminggu sekali. Ya, tadi alhamdulillah nanya Pak Kiai Rahmat kalau majelisnya ada bacaan Yasinnya juga sama ratibnya juga. Singkat aja, ya, bahwa ratib yang kita baca ini adalah amaliyah yang disusun oleh seorang ulama besar, Qutbul Irsyad, Bapak sedikit Al-Habib Abdul
bin Ali al-Haddad. Kalau kita tahu itu rahasia daripada Ratibul Haddad, gak bakal ada orang yang meninggalkannya. Dikatakan bahwa siapa orang yang melazimkan baca Ratibul Haddad yang diawali dengan Fatihah yang kita tunjukkan buat orang tua kita, lalu dengan ayat kursinya, dengan aturan-aturan bacaannya, gak semua seragam, tidak ada yang 7, ada yang 4, ada yang la ilaha illallah 50. Itu semua kalau ibarat kata kode PIN atau password, ya, di saat lagi kita buka HP atau semacamnya, maka bilangan-bilangan yang diterterakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad itu adalah kunci. Makanya bagaimana di saat kita baca ratib kita hadir, ya, bukan sekadar kita ikut aja. Makanya taksir dari bacaan kita kagak ada. Ya, kalau orang dulu dah amaliyahnya baca ratib, ya, ada apa baca ratib? Karena apa? Karena mereka menjaga, ya, daripada khususian, bukan sekedar hanya baca ratib. Ya, makanya tidak ada anwar taksir daripada bacaan ratib karena kita tidak tahu pahamnya. Ya, kadang-kadang kita gantungkan bacaan kita ini kepada yang mimpin ratib. Udah berapa la ilaha illallah ini kita nggak tahu. Ya, saudara boleh ramai tunjukkan itu kita nggak tahu. Kalau pemimpinnya atau yang bawa ke orang-orang, kemudian kita tahu. Ya, makanya ratibnya tidak ada taksirnya. Kalau bicara pahala, jangan tanya. Ya, pahala pasti ada. Ya, tapi tidak sedikit juga dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan di situ, man qala Allah wa qalbuhu ghafilun anhu fa khasbuhu min dunya wal akhirah Allah. Dalam kitab Irsyadul Ibad sampai orang yang ngomong Allah tapi hatinya lalai di saat ngomong Allah kemana-mana kayak kita, ya, kata Nabi Muhammad fa khasbuhu min dunya wal akhirah Allah, maka musuhnya di dunia akhirat adalah Allah sendiri. Jadi gak sembarangan. Makanya biar ada perhatian buat kita di saat lagi baca ratib. Bahkan katanya ini ratib Habib Abdullah Al-Haddad, asal kita tahu ini yang pertama kali minta Habib Abdullah Al-Haddad untuk disusunnya ratib adalah seorang pemimpinnya, seorang yang tinggal sezaman sama beliau. Dalam riwayat dikatakan namanya Amir bin Sa'ad. Dia ini orang yang minta kepada Abdullah Al-Haddad untuk disusun ratibnya. Ya, karena sebabnya dalam riwayat itu karena di zaman itu ada pemahaman yang gak ekstrim di situ. Pemahaman yang di situ agak membenci sahabat. Kalau bulan-bulan itu kayak orang bilang paham Syiah. Minta ke Habib Abdullah Al-Haddad, akhirnya tersusunlah ratib. Apa yang dibaca daripada ratib itu semuanya hasil daripada warisan yang datang ke Habib Abdullah Al-Haddad. Karena apa yang kita baca daripada ratib Al-Haddad tidak keluar daripada awal dan asar yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kalau kita tahu ada tafsirnya, banyak orang yang bisa ada ratib yang tidak tahu berulang siapa. Asbab siapa yang ratib itu terkarang, ya, makanya dia terkenal di sini. Karena tadi ada pesanan juga dari Ustaz Jul, dia bahas juga ratib karena termasuk ratib ini adalah kegiatan yang kita baca. Di situ ada seorang yang namanya Amir bin Sa'ad yang meminta ke Habib Abdullah Al-Haddad untuk disusun azkar-azkar untuk membentengi. Dan asal aku mau tahu, Ratibul Haddad itu nama aslinya adalah Hizbul Hasim. Siapa orang yang tawasul dan menyebut nama ratib, ya, dengan tawasul kepada pengarangnya, tersambung juga menisbat kepada orang yang memintanya dengan menyebutkan nama daripada ratibnya, maka apa yang menjadi hajat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Ratibul Haddad itu adalah Hizbul Hasim. Ya, cuma terkenalnya ratib Haddad. Ada ratib atau pengarang yang katanya buta, katanya butanya dari lahir. Ya, butanya ini karena apa? Karena masih kecil sudah tersengat 17 mata kala jengking pas lagi digendong sama emaknya. Ya, belum sampai buta. Ya,
nggak sampai buta, cuma meriam aja panas 17. Ya, budak itu kalau yang ini kalau yang burun hitam kali gede 17 diatur. Ya, akhirnya dalam keadaan yang begitu mengkhawatirkan, udah orang bilang sekarang dijaga sampai nggak ada yang boleh ikut disiram. Habib Abdullah Al-Haddad sama seorang majzub wali yang dikenal memiliki kharikul adab yang katanya itu menyebabkan cacar. Orang cacar dari Solo juga pada tahu, orang bagusan juga harus menghindari daripada yang namanya cairan, baik air dan sebagainya. Tapi Habib Abdullah Al-Haddad itu disiram sampai wali majzub pakai minyak dilumurin tubuhnya sehingga menyebabkan beliau buta mata zahirnya tapi tidak dengar ain daripada basirahnya, sehingga karyanya dibaca, ratibnya dibaca sampai sekarang. Mudah-mudahan asrar daripada ratib yang kita baca dilanjutkan dengan sirah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi amal terbaik buat kita. Mungkin kalau ilmu yang disampaikan nggak begitu banyak, tapi antum dibaca rahmat dari Allah SWT dengan ada di masjid. Kita di masjid baca ya, daripada doa masjid lalu nanti iktikaf, maka pahalanya banyak. Biar kita hari lainnya. Kalau iktikaf di masjid berhitung pahala dari awal antum taruh yang menyempatkan sampai nanti berdiri. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala mengular kepada sahabat keluarga kita orang-orang yang meninggal. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaatnya dari taufiq dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada guru kita Habib Syekh Abu Bakar. Hadirin, demikianlah apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Yudi dan juga Alim Haji, dan juga tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Abdul Rahman. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita dan kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, langsung saja kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan doa oleh guru kita Amin Kiai Haji Hayyar. Kepadanya waktu dan tempat kami silakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Waladzina lam tafassaqu bil majalis faqsahillah wa lidzalika masuju wa masuju yarfa'illah alladhina amanu minkum wa tasbihu wa darajat wa khair. Alhamdulillah. Ini kita dapati walaupun tidak panjang dan padat, tapi kita mohon kepada Allah semoga bermanfaat bagi kita amalkan. Insyaallah bermanfaat bagi kita. Nasallallahu masallallahu ya Rabbana ya Allah ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim ala tabaraka wa ta'ala wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'matan wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuqimuna min jami'il ahwal wal afat wa taqdina lana hadal hajat wa tutahhiruna bika min as-sayyi'at wa tarfa'una biha minna darajat wa tubaddilu lana salawat al khairat wal hayat wal barakah. Insyaallah qaribun bil da'wa la qadiyal hajat la qadiyal hajat qadir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fatihna wa fatih ahlana wa qarabatina fi dinina wa ahli qulub salawat. Rabbi fatihna wa wafiqna lana taqaddika wa wafiqna wujudku halalan dari wa ila asya'i ulama
مجلسنا هذا جنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك بحمدا ولا لك بشكر إلا قضيتها لا شرك يا رب العالمين. ربنا انفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله. Betul. Hadirin, demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami dari perwakilan koordinator remaja mengucapkan kepada semua para orang tua, para DKM, para hadirin yang hadir pada malam hari ini, terima kasih yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita ketemu lagi malam Jumat seperti ini di tanggal 8 Juli. 8 Juli berarti di awal bulan depan. Teman-teman yang punya teman, ajak temannya, ajak saudaranya. Insya Allah kita panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu lagi. Wabillahi taufiq.